Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Swandari. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Gidi Subo. Kalau melihat tampilan di belakang saya, pasti sudah banyak yang mengenal ya. Ada dari tokoh politik, kemudian ada dari kalangan artis, kemudian ada penulis, ada penyanyi, ada juga pahlawan nasional. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama ada Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal? Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian yang suka masak-masak mungkin sudah kenal yang namanya Chef Renata. Kalau jargonnya anak muda itu harta tahta Chef Renata. Kemudian yang suka baca-baca novel, nah penulis novel Sang Pemimpi juga ada di gambarnya ya. Ada Andrea Hirata. Kemudian Sobyet Ambyar. Nah, kalau anak muda kan biasanya gitu, Sobyet Ambyar. Nah, ini penyanyinya Denny Caknan. Kemudian, nah tokoh politik ada Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Ridwan Kamil. Jadi, ketika kita membicarakan tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh yang menginspirasi, tokoh-tokoh yang banyak diidolakan, berarti kita akan membicarakan tentang biografi. Nah, sebenarnya biografi itu apa? Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, kemudian grafin artinya tulis. Jadi biografi itu adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat dijadikan teladan atau menginspirasi orang lain. Kemudian selanjutnya ada berbagai macam jenis biografi. Berdasarkan sisi penulisnya, ada biografi dan autobiografi. Kemudian berdasarkan isinya ada biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Kita lanjut ya. Berdasarkan persoalan yang dibahas, ada biografi politik, biografi jurnalistik atau sastra, biografi intelektual. Kemudian berdasarkan penerbitannya, ada biografi sendiri dan buku subsidi. Mari kita bahas satu persatu. Yang dinamakan biografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Jadi bedanya di sini ya, kalau biografi itu ditulis orang lain, tetapi kalau autobiografi itu adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang atau seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi kalau namanya autobiografi itu ditulis oleh orang orang tersebut atau yang bersangkutan sendiri. Dari judulnya sudah terlihat jelas ya, biografi perjalanan hidup. Jadi biografi ini menceritakan kisah hidup yang ditulis secara lengkap dari mulai lahir hingga mulai meninggal dunia jika tokoh tersebut sudah wafat. Tetapi kalau tokoh tersebut masih hidup berarti penulisannya adalah dari beliau lahir sampai keadaannya sekarang. Kemudian biografi perjalanan karir, yakni biografi yang hanya mencantumkan perjalanan karirnya saja. Misalnya kan tokoh ketika seorang pengusaha. Nah, berarti dia ketika sedang merintis usaha tersebut sampai dia menjadi seorang yang sukses. Kemudian biografi politik. Nah, biografi politik adalah biografi yang berisi tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik. Kemudian kalau biografi jurnalistik atau sastra adalah biografi yang ditulis oleh seseorang melalui tahapan wawancara atau riset. Jadi penulisan biografi jurnalistik itu dari tahapan wawancara terlebih dahulu.
Yang terakhir adalah biografi intelektual. Biografi intelektual adalah biografi yang dituliskan sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Jadi seperti tata bahasa yang sudah disepakati atau yang tata bahasa yang berlaku. Nah, biografi diri sendiri, buku sendiri, seluruh biaya ditanggung oleh si pembuat biografi itu sendiri. Sedangkan untuk biografi subsidi, pembuatannya dibiayai oleh sponsor, baik biaya penulisan maupun biaya percetakan. Nah, sebenarnya ciri-ciri biografi itu apa? Jadi yang pertama, ciri biografi adalah berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Jadi tidak boleh yang namanya biografi itu mengada-ada atau menuliskan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Yang namanya fakta, fakta itu adalah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, biografi ini disajikan dalam bentuk narasi. Narasi itu apa? Narasi itu seperti cerita. Jadi seolah-olah si penulis itu memberitahukan atau menceritakan tentang seorang tokoh kepada pembaca atau kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Nah, poin penting dari sebuah biografi adalah poin ketiga ini, yakni menceritakan peristiwa penting sehingga bisa dijadikan teladan. Kenapa harus dijadikan teladan? Nah, yang namanya biografi itu adalah yang menginspirasi. Jadi, bisa mungkin bisa dijadikan teladan atau pembelajaran bagi pembaca. Nah, sebuah teks biografi biasanya ada struktur teksnya. Yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah peristiwa atau kejadian penting, yang ketiga adalah reorientasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang dinamakan orientasi adalah struktur bagian awal dari teks biografi. Jadi bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dan memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Jadi, orientasi ini semacam pengenalan awal. Jadi, ketika pembaca membaca bagian orientasi, pembaca itu sudah mempunyai gambaran. Jadi, yang akan saya baca itu sebenarnya berisikan tentang apa? Yang akan saya baca itu sebenarnya akan menceritakan tentang apa saja. Jadi, ini biasanya dituliskan di bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting. Diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, jadi inti dari sebuah biografi adalah harus ada yang diteladani, harus ada yang dijadikan pembelajaran, harus ada yang menginspirasi. Kemudian, reorientasi. Berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Nah, hal menarik dari tokoh. Jadi sebenarnya yang termasuk hal menarik dari tokoh itu apa saja? Yang pertama adalah nama lengkap tokoh. Kalau menceritakan seorang tokoh, kita harus itu wajib ya, harus menyertakan nama lengkap tokoh. Kemudian, agar kita mengenalnya lebih jauh, yang kedua yang harus kita sertakan adalah tempat,
tanggal lahir, umur. Kalau alamat itu opsional ya, boleh disertakan, boleh tidak. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Hal menarik lainnya yang bisa juga disertakan, yang pertama adalah tanggal wafat jika sudah meninggal. Jadi ketika tokoh itu sudah meninggal, kita sebaiknya harus mencatatkan tanggal berapa tokoh tersebut wafat. Kemudian keterangan lain yang dirasa penting. Jadi ketika ada keterangan-keterangan lain yang dirasa penting diketahui oleh publik atau diketahui oleh pembaca itu boleh disertakan atau bisa disertakan dalam sebuah tulisan biografi. Nah, hal menarik lainnya dari tokoh yang pertama adalah pengalaman kerja. Pasti yang namanya pengalaman kerja itu bisa biasanya disertakan. Kemudian pengalaman hidup yang dapat diteladani serta motivasi hidup. Kenapa motivasi hidup termasuk hal yang menarik dari tokoh? Karena motivasi hidup itu sejenis pegangan. Nah, kenapa tokoh ini bisa menjadi sukses? Kenapa tokoh ini bisa meraih apa yang dia inginkan? Oh, ternyata tokoh ini mempunyai motivasi hidup seperti ini yang menjadi pegangan hidupnya. Nah, kemudian kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga atau pronomina. Kalau yang namanya kata ganti orang ketiga itu biasanya menggunakan kata ia, dia, beliau, dan nya. Kemudian kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini digunakan untuk menunjuk hal yang dekat maupun hal yang jauh dari si pembicara atau untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga adalah konjungsi. Ya, kalau konjungsi ini banyak macamnya ya. Contohnya diantaranya adalah sejak, ketika, dan maka, lalu. Yang keempat adalah kata depan. Nah, yang menunjukkan kata depan penanda waktu biasanya menggunakan kata pada. Kemudian yang kelima adalah penanda waktu. Penanda waktu berupa nomina seperti nantinya, kemudian kelak. Nah, contohnya adalah menyatakan waktu, peristiwa, tempat. 17 Agustus 1945 di Yogyakarta. Kata Yogyakarta itu merupakan penanda tempat. Nah, contoh di sini adalah biografi dari B.J. Habibie. Siapa yang tidak kenal B.J. Habibie? Nah, saking terkenalnya sudah ada novelnya, kemudian juga sudah ada filmnya. Mungkin ada dari beberapa yang sudah menonton filmnya atau bahkan sudah membaca bukunya juga. Nah, berikut adalah biografi dari B.J. Habibie. Jadi pada penulisan biografi B.J. Habibie yang saya contohkan ini lengkap ya, mulai dari beliau lahir, kemudian perjalanan karirnya, perjalanan pendidikannya, kemudian sampai penghargaan yang diperoleh. Nah, kemudian juga ketika beliau menjabat sebagai presiden, nah, sampai beliau ditinggalkan oleh istrinya. Sebenarnya di sini ada video, tapi tidak bisa ditampilkan. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.